وسيلتنا العظمى إلى الله أنت يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad as-sirril masun wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumi yub'atsun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlal taraf wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syarif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam hari ini banyak sekali berhadir di hadapan kita. Ampun maaf, ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian barataan. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, malam hari ini pun banyak berhadir di tengah-tengah kita. Dan ampun maaf juga ulun kadang menyampaikan ngaran pian satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian barataan. Para tokoh-tokoh, para pejabat pemerintah yang hadir, wabil khusus pembakal Paramayan yang tadi barusan menyampaikan sambutan kepada kita barataan. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan sabarataan yang hadir sebagaimana banyaknya turun air hujan pada saat ini, Allah Ta'ala berikan sebanyak itu pula rahmat kepada kita. Allah Ta'ala berikan sebanyak itu pula pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Dan Allah Ta'ala berikan sebanyak itu pula rizki yang halal yang akan kita dapatkan setelah kita pulang dari majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Allah takdirkan kita berkumpul untuk memperingati haulnya para aulia. Tertulis di sini sangat banyak nama-nama aulia yang diperingati haulnya pada malam hari ini. Semuanya itu atas izin Allah dan tentunya tidak lepas daripada berkah baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah ini merupakan undangan dari para wali yang kita hauli pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita gawi, apa yang kita peringati pada malam hari ini menjadi sabab kita berataan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita memperingati akan haulnya Al-Imam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus luar Batak. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus adalah keturunan baginda Nabi yang ke atasnya bersambung nasabnya sampai kepada Imam Al-Aidrus Sayyidul Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakrat Al-Aidrus, yang mana beliau-beliau ini ke atasnya orang-orang yang super hebat. Nah, yang disebut berawal dari cerita Hubabah Aisyah waktu lagi halus ketika Abah Sidin Imam Umar Mukhtar Khalwat. Beliau berpesan kepada Bibi Sidin, jangan sampai Aisyah ini main-main di hadapan kamar khalwatku, karena siapapun yang melihat apa yang terjadi saat Imam Umar Mukhtar Khalwat itu pasti kada tahan menyandang. Ternyata Aisyah ini lagi halus ngarang ke anak
Berarti kaum kan atau bakakat kan bapak tabuga lawang abahnya. Abahnya rahat di kamar khawat, Aisyahnya kada tahan. Sampai Aisyah itu kada sadarkan diri lagi. Entah meninggal dunia, apa katalah. Tapi namanya orang wali, Aisyah ini sudah dikasyaf mulai lagi ke anak. Aisyah ini diucapi oleh Imam Mughtar menjadi apa? Menjadi Zaujatul Kutub, Ummul Kutub, dan beliau utamanya Bintul Kutub. Sidin Bintul Kutub, Zaujatul Kutub, Ummul Kutub. Karena mungkin dia Sidin Aisyah ini macam mati, mun belum jadi bini wali kutub, mun belum bisi anak wali kutub. Ada mungkin habis umur. Dan ternyata ajaib, Aisyah pun bangun lagi. Lalu kemudian hari Aisyah dikawinkanlah dengan seorang wali kutub, namanya Abdullah bin Abu Bakar Sakran Al-Idrus. Berarti Zaujatul Kutub, bininya wali kutub. Dari perkawinan Abdullah Al-Idrus dengan Hubabah Aisyah tadi melahirkan anak kutub lagi, namanya Abu Bakar Al-Adri bin Abdullah Al-Idrus. Jadilah Aisyah Ummul Kutub, umanya wali kutub. Itu hebatnya orang Bahari ini. Jadi kalau kita runut dari Abu Bakar Al-Adri, Sidin Kutub, Abdullah Al-Idrus Kutub, Abu Bakar Sakran Kutub, ke atasnya Imam Segaf ya? Abdurrahman Segaf, Kutub lagi. Jadi Kutub bin Kutub bin Kutub bin Kutub, sampai ke kita Kutub-kutuban. Itu orang Bahari ini. Nah, kita ini dengar kisahnya waraan, dengar kisah manunti makom Sidin kawalah mengejar kayak apa derajat Sidin di hadapan Allah, rasa mustahil Pak. Tapi mudahan barakat kita mendengar kisah-kisah Sidin, Allah mengumpulkan kita lawan Sidin-Sidin kayak dari hari kiamat. Kisah orang Bahari namanya. Dari keturunan Imam Al-Idrus, kemudian Allah letakkan makomnya ada di luar Batang Jakarta, namanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini hidup di zaman POC, di zaman Belanda. Dan ini karomatnya sangat-sangat luar biasa. Dan abah dulu sekumpul rancak benar Sidin Aucapi. Bahkan waktu Sidin ziarah dengan Guru Bangil, ujar Guru Bangil Zaini, nyawa pasang niat mulai di rumah. Nyawa pasang niat mulai di rumah. Ziarah keluar Batang niatnya apa? Pasang niat mulai di rumah. Kenapa? Karena luar Batang ini makbul doa itu cepat. Jadi kalau saking cepatnya itu bila niat kita mulai rumah, hanya sampai pintu makomnya beliau sudah dijabah oleh Allah. Makbul, Insya Allah luar biasa benar. Dan karomat beliau banyak dicatat dalam manaqib beliau. Seperti ada cerita dalam manaqib beliau itu, beliau dibarihi oleh Belanda duit golden, mungkin duitnya lah, duit emas, duit golden. Dibari oleh Belanda duit sekarung duitnya. Banyak betul sekarung. Dikira berapa kilo timbangan kayak timbah dibari oleh Belanda duit tadi ditimbai oleh Sidin ke laut, karena di daerah situ kan pinggir laut, ditimbai oleh Sidin ke laut. Apa kompeni Belanda? Kenapa dia duit nang kumbali ini ditimbai dia ke laut? Kami bari dia, kenapa malah ditimbai? Apa kompeni? Jadi dia Sidin jangan sarik ya, jangan sarik. Kompeni duit nang pian dari sakrong tadi ulun timbai ke laut, itu ulun kirim ke Hadramaut, kawadah mama ulun. Mama Sidin masih hidup saat itu di sana. Wah, dia kompeni harapan. Bener-bener lah, jadi timbai ke laut sampai ke Yaman, aneh lalu. Anda percaya kompeni disuruhnya anak buahnya turunan menyalami di mana bekas kali bayi tadi.
Mustahil kan duit berkarung nang sakarungan itu langsung artinya larut kayak itu aja. Pasti kan di bawah tanda di bawah. Dasar najunan beradaan menyalami kayak itu aja bukan kafir besar itu. Ada percaya nggak ada mau tiga. Apa aja habang mata penyelam. Disalami oleh pembuatnya ada dapat lagi duit tadi. Nah di sekitar dada kok. Ada percaya punya kompeni mau dikirim ke Yaman, ada percaya ujar sidin mau ada percaya buktikan dasar dikirim kompeni utusan pula ke Yaman mencek aku ya orang begitu nah asal membuktikan kebenarannya. Akhirnya apa? Tulang utusan tadi ke Yaman diberikan alamat oleh beliau ini rumah Umi Ulun di sini sampai utusan tadi boleh lagi ke Indonesia. Karena ini kisah tidak patah. Aman yang menjalani berapa hari ya Pak? Berapa bulan ya Pak boleh. Datang ke Indonesia bawa kabar bujur kompeni tanggal saano hari anu jam saano pas lawan sini manipai duit di laut tadi. Jadi duit ditipai di laut penjaringan situ sampai ke Hadromor. Itu karomat sidin. Kita tes hati besoknya negara. Kemana sampainya duit kita? Kamu datang karena kita ada wali yaitu kekaromatan Al Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Masya Allah benar sidin itu. Ada di Higa sidin itu makom Haji Abdul Qadir. Ya, Haji Abdul Qadir itu di Higa sidin makomnya itu seorang mu'allaf Cina. Mu'allaf Cina memeluk Islam diganti namanya jadi Abdul Qadir. Itu murid setianya beliau. Masya Allah mengiringi sidin kemana-mana. Pernah suatu kali waktu berjalanan dengan Haji Abdul Qadir itu Habib Husain ini tatamu Sinyo. Sinyo itu anak Belanda. Sinyo anak Belanda lebih halus. Sinyo itu dijapai sidin di kepala. Haji Abdul Qadir, ingatkanlah anak ini kena ganal jadi gubernur Belanda. Itu diucap sidin. Padahal anak-anaknya lagi halus. Diucap sidin kayak itu ternyata bujur. Berbahaya kanan itu kemudian ganal, anak ini menjadi gubernur di Hindia Belanda. Masya Allah kan, karomat beliau itu luar biasa. Nah, ketika kita mendengar ucapan daripada Abah Guru Sakumpul tadi bahwa makom keramat keluarga kami ini termasuk tempat tawassul yang paling cepat mustajab doa, maka ini kabar gembira dasar kita badataan kita apabila ada hajat atau apabila ada keperluan yang sangat-sangat luar biasa, ayolah kita masukkan dalam daftar terus sohib keluarga kami. Insya Allah hajat-hajat kita lekas didapat oleh Allah. Yang kedua, malam hari ini kita pun mengingat akan haulnya Al-Habib Syekh bin Ahmad Barbaqi Boko Putih. Habib Syekh bin Ahmad Barbaqi itu pernah diceritakan saat beliau berelang ke rumah muhibbinnya. Jarang-jarang Habib Syekh Barbaqi ini berelang ke rumah muhibbin sidin. Yang bagus itu memang muhibbin mailangi, itu bagus, bukan sidin nama ilangi. Tapi entah kenapa hari itu Habib Syekh ini hendak berelang ke rumah muhibbin. Muhibbin sidin ini saudagar kaya. Nang usahanya bila sekali tulak itu kapalnya turun ke tengah laut bisa 2 bahkan lebih. Bisnis beliau perdagangannya melewati laut ke negara Singapura berjualannya. Saudagar kaya. Orangnya muhibbin dengan Ahlul Bait Nabi, cinta dengan keluarga Nabi. Sebelum beliau berlayar itu Habib Syekh berelang. Ketika Habib Syekh masuk ke rumah orang sugih tadi, Habib Syekh Barbaqi ini langsung mengilar ketika permadani yang paling haram di rumah muhibbin tadi.
Ini ujian bagi muhibbin. Dikilar oleh Habib barang yang paling dicintai. Ujian dia. Sama pihak malam ini diuji juga. Hujan mesin darasan. Ya Allah, kasihan Nabi luar. Apa Nabi minum situ tadi lah. Asa kasihan banget. Ulun tidak ada ulun kalau jadi taruh, buat jadi taruh ya. Saking kasihannya kayak itu. Malah ulun jadi taruh bagi menaungi hubungan dia. Oh malah kata deh. Soalnya berdirinya beda. Malah pian diri biniannya senjatanya dua, yang paling ampuh. Makanya pian jadi bini jangan mudah kena tipu dua senjata laki-laki. Satu, senjata laki-laki itu rayuannya. Dua, perhatiannya. Bila dua itu dilaksanakannya, jarang binian ada kelapa-kelapa. Jarang. Mbak, binian itu mau diperhatikan dia, mbak, tahu. Sudahlah makan, sudahlah mandi, sudahlah. Dunia rasa diperhatikan. Ya bila merasa diperhatikan itu lalu rasa makan kayak itu, lalu rasa memiliki gitu. Rasa hendak. Zamannya kayak itu kan jadi laki, dia perhatian beda. Bahan pembicaraan perhatian dari laki yang beda. Nah, kembali ke kisah. Habib Syekh melihat ada dua tikar permadani yang harganya paling mahal di rumah saudagar kaya tadi. Ujar Habib Syekh tanpa basa-basi, "Jik, bolehlah ulun mintanya tikar permadani itu." Kedua-duanya disini. Umat haji ini waktu disambat Habib itu harapan larang. Kepikir sini. Sampai sini ucap, "Beb, pian kepada haja tak apa-apa, tapi jangan tikar untuk. Biar ada apa aja beb ulun kapulakan, tapi jangan tikar itu. Tapi yang minta ada yang bisa, aku ada tikar mahal tuh." Oh masih kita berpikir berkecamuk hati ini antara hendak unjuk dan ada diunjuk dia sayangnya, ada diunjuk dia Habib meminta. Sampai satu sini. Akhirnya apa? Namanya imannya kuat. Akhirnya di dalam hatinya, ayo kita ulun bariakan sebutin dia lawan dia. Karena tikar itu dua, diunjuk sini sebutin lawan Habib Syekh bapak kita deh. Karena boleh. Imbah Habib tadi boleh membuat tikar permadani sebutin. Pak Haji tadi anak buahnya berlayar menuju ke laut Singapura. 2 buah armada kapal. Sekali di tengah laut, kapalnya ini kena badai. Kedua-duanya kena badai. Kapalnya terombang-ambing bahkan pecah. Sebutin kapal nang kada kawan diselamatkan. Takor sidin karena sebutin kapal kada kawan diselamatkan. Ternyata sebutin kapal selamat. Padahal itu sebutinnya kada kesah ya. Tapi sebutin kapal ini selamat. Anak buah kapal pun bingung, kenapa kapal satu ini bisa selamat? Sekali kapal ini bagaimana terapat ke pinggir, ternyata tikar permadani tadi berikut di kapal. Aneh. Tikar permadani jadi angkut Habib ke rumah, tapi pas kena badai itu menutupi kapal pecah supaya kada masuk banyu. Sampai ke pinggir, diambil bosnya tadi, bosnya melihat. Ternyata kapal ini selamat, ditambal pakai tikar permadani dan dibariakan oleh Habib Syekh Bapak tadi. Langsung Sidin menyesal menangis. Andaikan kubariakan keduanya, kapal itu nggak jadi pecah sebutin. Tapi Sidin bariakan sebutin, paksa sebutin tinggal dalam. Menyesal di kemudian hari karena ia kada mengerti apa yang dimaksud dari gerak-gerik si wali tadi. Nah ini nangaletian bahasa isyarat dari wali ini nangaleti peneranggo. Punya wali itu mengadakan bujur-bujur nyaman kita. Ikamlah bariakan tikar permadani ikam nyaman kapal ikam kita selamat tidak nyobaran di laut itu nyaman itu kita ada daripada ini. Kita daripada ini. Kenapa jadi badai? Ya tahu kan dia kan sini dengan dua yang bicara itu. Ini salah macam
apa sebutin paspor bener. Nah itu karomat Habib Syekh bin Ahmad Baqi Boko Putih. Masya Allah lah, luar biasa sih itu. Intinya orang-orang wali itu banyak kelakuannya yang kadang-kadang tidak bisa dipaham oleh kita orang awam. Nah, makanya tugas kita ini masyarakat muslimin, bila berparak kurang wali, sangka baik itu di nomor satukan. Sangka baik, apapun gawian wali jangan diedor. Apalagi pian berhadapan lawan wali majzub, jangan sampai menyalahkan gawian sidin, berbahaya. Kadang orang wali majzub ketika jam menyalahi syariat, orang tuh diyakini jadi wali, tapi nya ketika jam sama baik tidak. Apakah berkah sidin kok ketika jam? Apakah hikmahnya jadi sidin ketika jam? Sidin ketika jam aja lalu. Tapi pahumaan orang baik, betul. Kita belajar rusak dan dikurang. Itu jadi orang wali itu luar biasa barokahnya kayak gitu. Nah ini adalah Habib Syekh bin Ahmad Baqi. Kemudian pula malam hari ini kita mengingat akan haulnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, Sahib Tanggul. Habib Saleh Tanggul. Habib Saleh Tanggul ini asli kelahiran Wadi Ahmad di Hadramaut. Beliau dididik oleh ayahnya dan guru-guru di sana, dan kemudian umur 21 tahun hijrah ke Indonesia. Awal beliau hijrah tidak langsung menetap di Tanggul, tapi berpindah-pindah. Nah, tentu yang terakhir di Tanggul itu terakhir. Beliau dulu sewaktu hidup punya pengajian, kitab yang dibaca beliau Nasaihud Diniyah, tapi nasaihnya disampaikan beliau dengan bahasa Madura, dan bahasa Madura itu waktu beliau masih hidup. Habib Saleh di Indonesia terkenal memiliki guru yang kemudian mengangkat nama beliau, Sayyidina Imam Al-Qutub Qutbul Farad wa Jamilul Awsaf Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Sahib Gresik. Ini guru beliau yang sangat-sangat luar biasa, yang mempengaruhi kepribadian Habib Saleh Tanggul. Allah berikan tabiat yang sangat bagus kepada beliau. Apa di antara tabiat Habib Saleh itu? Beliau di antaranya sangat memuliakan kepada tamu-tamunya. Apabila tamu berilama itu makanannya nyaman-nyaman, bahkan tamu boleh merequest, meminta, beb, sebaliakan kambing, masak masakan sidin. Datang orang mana, orang Banjar misalnya bilang, cariakan beba iwak anu, cariakan sidin. Itu Masya Allah, beliau dasar bujur mengamalkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Sidin mengamalkan memuliakan lawan tamu. Itu tabiat Habib Saleh, dan beliau senang menjamu tamu. Rumah kita apabila orang kata juga hilang, itu pertanda rahmat Allah nyaman naik ke rumah. Orang kata juga hilang tuh ya. Kira aku ini hilang rumah sidin kok, cilik sidin taus. Nah mereka orang kata juga hilang, datangnya kamu membawa rahmat, menghapuskan dosa. Untung benar. Ulun kagum dengan orang-orang sufi nang rumahnya jadi kenaikan habaib dan ulama. Kagum loh. Di Kalteng itu, belum ada menyangka kabupatennya. Di Kalteng itu ada bos, sugih, duit, pemurah. Antara bulan Maulid lawan bulan Rajab, hari-hari rumah sidin berganti-ganti Habib dan tuan guru naik di situ. Hari-hari naik itu difasilitasi sidin. Makanannya apa yang dikehendaki, hendak berurutnya, hendak berobatnya, hendak guringnya, kamarnya nyaman, kamar mandinya nyaman, semua difasilitasi sini. Kena kulit diamploki sini pula. Itu Masya Allah orangnya luar biasa kan. Kalau sidin sekali majelis wati 50 juta habis berapa? Sebulan sekali sidin bisa majelis 50 juta habis berapa? Kuning ya. Kena di sini detail banyak pulang. Karena sini percaya hadis Nabi mana kosong alun di sodapah dan percaya sih. Ada berkurang harta kalau sedekah akan bertambah.
wani hangit mana itu nah si itu aku kalau masukin ngawe orang suki kenapa malah hanya sakit kampung malah nyumbang ada bisa kurang ada berhutang ada penghutangi kalau orang kampung ada apa-apa hanya sakit dari rumah makanya kayak dia panjang umur nampak murah lantas mati bujur deh pas sudah mati nampak murah sudah nampak malah panjang dari umur ujian itu ada sekitar itu lah nyaman satu mat langgar tuntung tempat masjid tuntung tempat pesantren tuntung ini nampak malahnya namanya umur ya ini mulai runcau ya Allah. Habib Saleh ada lagi memiliki tabiat yang mungkin di benua kita asal ada menurut ini. Apa tabiat Habib Saleh? Bila sidin melihat lalakian bujang pasti ditawari sidin handakkah ikam kawin. Ada hanya manawari Habib Saleh mamudali bayar jujurannya sidin, salamatan panggilannya sidin. Adakah di negara ini? Ya, maunya ada, ulun panggilan. Kawin akan ulun besok ya, 15 juta jadi ya. Lah, pun ada wadah kita wah ini makanya Habib Saleh itu hidup antrian di rumah. Ya hari ini aku mulai kawin akan. Soal 10 juta itu saya kok 10 orang mendekat 100 deh. Ada lah ya. Nah, Habib Saleh kayak amalannya manyamani urang. Yalah. Kayak apa gantarnya pahala Habib Saleh berkat manyamani urang. Urang kawinnya nyaman tidak? Nah, dasarnya aman kawin itu jangan tahu dia dulu pada apa kawin dia. Tetapi ada seorang dulu pada apa? Saking nyamannya kawin, orang nyaman berkat siapa? Habib Saleh memodali. Kayak apa pahala saja itu? Ini tabiat yang paling ngalih dituruti. Dan itu diamalkan sidin. Luar biasa. Maka wajar Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kawan sidin seperti doa-doa sidin diijabah secepat kilat. Apa yang disebut Habib Saleh jadi kenyataan. Contoh, saat Habib Saleh diilangi oleh Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad, sahib Banyuwangi. Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad ini sahabat akrab dengan Habib Saleh Tanggul. Baelang ke rumah Habib Saleh. Pas baelang, jar Habib Saleh di rumah anak peraturannya tidak boleh keluar dari rumah anak kecuali makan dulu. Habib Hadi hendak tolak acara nikahan. Jar Habib Hadi, Habib Saleh apanya anak nggak makan di rumah ente. Oh tidak bisa be, sudah aturan saya dari dulu. Kalau masuk ke rumah aneh wajib makan. Tidak, kata Habib Hadi, saya tak makan, nanti makannya di acara nikahan saja. Tidak bisa be, ente harus makan. Tidak bisa, saya harus pergi ke nikahan. Habib Hadi, gini aja be. Kalau ente tidak mau makan di rumah anak, nanti hujan lebat be. Jadi Habib Saleh, padahal harinya panas, mustahil dia hujan lebat hari nang sinyarakan matahari kayak itu. Nanti hujan lebat be. Enggak, ya Habib Hadi, tidak mungkin orang panas kok harinya. Pas Habib Hadi malangkah turun ke palatan Habib Saleh, hujan sih lebadan. Wah, jadi Habib Hadi tak bila bukan orangnya. Hari panas dia berhujan lebat, dasar lebat. Tapi ngarannya talawannya orang wali, sama pada wali, balawan nam karamat. Habib Hadi mau ulur rida di bahu sidin selendang, diputar sidin selendang lagi. Diputar beberapa kali, aduh hujan, timbul matahari. Habib Saleh kau jawab Habib Hadi, akhirnya ente keluarkan juga simpanan ente selama ini. Jadi Habib Hadi ini orangnya rancak menutupi karomat. Pas di wadah Habib Saleh diulas sidin main-main. Habib Saleh mau tangi dulu, karena sidin tak tolakkan nikahan, pas samulah matahari timbul. Orang wali berbeda keramat ya, dan kita berbeda sadar kawan di Batak. Itu perbedaannya Habib Saleh dengan Habib Hadi Al-Haddad, Masya Allah. Dua wali yang sangat luar biasa. Nah yang kita syahid, kita garis bawahi ijabahnya ucapan Habib Saleh benar.
Nanti hujan lebat, dasar lambat. Nah, secepat kilat kan? Secepat kilat. Di Banjar pernah juga terjadi seperti ini. Ulun ada dapat cerita dari Habib juga. Ulun bila berkisah itu insya Allah sumbernya, insya Allah semuanya sikoh, insya Allah. Ya, dan ada percaya katakan itu apakah di mana-mana masih ini tidak berkisah ya, ngomongin di YouTube kan. Ada ulun dipasani oleh guru jangan membaca kominan di YouTube, lewat di TikTok atau di mana-mana. Kita memiliki kapal ikan karena sebujur-bujurnya ikan pasti ada nama tujuh. Sekaya apapun ikan pasti ada nama apa. Jangan berharap ikan tidak tujuh orang beradaan. Ada nama tujuh, ada nama ada. Dan ikan di sini jangan baca kominan, cuma bahan ulun yang hendak cuma melihat. Bagesah lalu ada di mana-mana kasih dipilih tetap kisah aja. Kita ujung-ujungnya klarifikasi. Aman nanti klarifikasi. Keuntungannya dasar ulun masalah. Ulun salah dua kisah, ulun akui. Ulun salah, ulun berdua besar ya. Dasar ulun salah, ulun aku. Ada mau salah kalau aku bujur itu unang. Ulun salah aku salah tuh baik ajarannya. Mau salah aku bujur yang lempu. Nah. Oh kisah-kisah yang ulun kisahkan itu sih, oh ada yang dapat dari lisan, ada juga yang dapat dari tulisan. Nah kayak kisah malam ini, nah tuh ada tulisannya. Ulun mengisahkan. Ada kita dapat dari tulisan habaib yang lain mengisahkan. Nah kalau ini dari lisan seorang habib bermarga Ba'bud mengisahkan dulu di Banjar pernah terjadi Ba'bud, tapi Ba'bud Banjar. Bukan Ba'bud Lawang, bukan. Ba'bud Banjar. Sini mengisahkan dulu ada dua Habib marganya sama pada Hashim. Satu namanya Habib Salim bin Mahrus Hashim, Mangkatib, makomnya di Mangkatib. Nang mengganti ngaran Abah Guru dan Dawa. Jadi mana alim di sini ganti ngaran Asmuni. Nah, itu tuh Habib Salim Mangkatib, Habib Salim Mangkatib. Makomnya di Mangkatib, Kalimantan Tengah. Kalau kabupatennya masuk dari itu selatan, Bontok, Kalimantan Tengah. Kubahnya pinggir sungai ya. Salim Mangkatib, masyhurnya itu Salim Mangkatib. Seikumnya Habib Abu Bakar Hashim. Habib Abu Bakar Hashim. Jadi hari itu Habib Abu Bakar ini menjamur bani. Panas harinya menjamur bani. Habib Salim walau. Dan Habib Salim, bebek putih bani. Hujan lah buat kita. Umat lagi hujan. Ada kah? Ya Habib Abu Bakar. Sekalinya dasar muruk hujan. Tapi ajaibnya jar Habib Abu Bakar Hashim kada hujan. Dasar bisa putaran bandisi di luar banyak. Nah ini kan ada kemiripan ceritanya. Kalau Habib Saleh tapi saya kong mau hujan kan, saya kong langsung mana doakan kalau mau mana sekali. Ini kan ada hujan itu kali. Hujan tapi dibandingin ada turun hujan. Ajaib juga di Banjar pernah juga terjadi namanya ini. Tapi sama terjadinya kepada keluarga Mbah Hashim. Wah itu orang milih kisah kali ini ya. Kami bagi yang percaya. Ada percaya kami banyak awal kisah itu. Sudah kisah wali itu sudah Superman non Sipa apa ya nonton. Sipa sampai dia bisa tambah percaya aja Sipa. Percaya aja. Udah dia ada sampai Sipa orang jual tukar. Nah cara lama-lamanya ada berapa mobil juga. Nah tambah guru sampai itu Sipa aja makanya anti fake. Percaya kalau Sipa terbalik percaya. Ada manusia namanya itu. Kita percayanya Habib yang bisanya. Nah ini Habib Saleh. Jadi ucapan Habib Saleh itu secepat kilat. Apa yang disebut sini langsung kabul. Masya Allah benar. Ulun pernah dapat cerita dari satu tuan guru yang menceritakan sebelum Presiden Soeharto itu jadi presiden sudah dikasyaf oleh Habib Saleh. Dikasyaf. Jadi jangan Habib Saleh Tanggul nanti kamu jadi presiden Republik Indonesia. Ada percaya Soeharto? Di mana jalannya? Jenderal Ahmad Yani ada. Mustahil Soeharto naik.
Soeharto kan jauh di bawah, Kostrat di bawah sini. Ini Jenderal Ahmad Yani masih ada, jenderal-jenderal yang lain masih banyak. Mustahil Pak Iqbal Soekarno sih jadi presiden, mustahil. Tapi Habib Soleh mau jadi kamu jadi presiden enak, ujur juga ya. Soekarno lengser, Soeharto memegang kekuasaan. Maka wasa pulang sini mengikuti 32 tahun. Dengan bergembakan, berenak untuk hujam anak 22 tahun. Nah ini Habib Soleh Tanggul. Insya Allah benarlah doanya diijabah oleh Allah secepat kilat. Kemudian kita memperingati Haul Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad Bapaki tempel, benar. Habib Ahmad bin Ali Bapaki tempel. Habib Ahmad tempel maksudnya. Habib Ahmad tempel ini termasuk orang yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan orang Banjar. Dulu beliau pernah ziarah ke Kalampayan ditemani oleh guru Saman Mulia, Julaknya Guru Saumpur. Pernah beliau berziarah ke Kalampayan sewaktu hidup beliau. Dan ada sebagian di antara murid Habib Ahmad Bapaki itu dari tanah Banjar. Ada di sebagian. Beliau ini seorang wali yang mendapatkan kewalian karena hatinya sangat bersih. Hatinya luar biasa bersih, dan beliau rancak dididik oleh Nabiullah Khadir alaihissalam. Nabi Khadir alaihissalam yang mendidiknya. Jadi pun ada orang alim tapi ada sekolah kayak nahul nyalakan. Sidinnya alim, bujur dan alim, membaca apa-apa bujur pun sidin. Ilmu apa-apa dibaca sini bujur, tapi gak ada sekolah. Berguru di mana ada suah, jangan sampai jahat dulu. Kalau Nabi Khadir mempelajarinya. Sampai ini hidup kan Nabi Khadir. Dalam kitab Anwarul Muhammadiyah disebut oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, kata beliau ada 3 nabi yang sampai saat ini masih hidup di muka bumi ini. Di muka bumi 2, di atas langit 1. Di atas langit Nabi Isa ibn Maryam, di muka bumi Nabi Ilyas dan Nabi Khadir. 2 ini di muka bumi. Nabi yang hidup setelah adanya syariat Nabi Muhammad, mereka beribadah mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad tidak hanya kalangan manusia biasa dan bangsa jin, tapi umatnya Nabi Muhammad ada kalangan manusia yang berpangkatkan Nabi dan Rasul. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad. Nabi mana yang ada umatnya jadi Nabi? Ada. Umatnya Nabi mana ada umatnya jadi Nabi? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad bisi umat ada yang jadi Nabi. Nabi Khadir, Nabi Ilyas. Ya umatnya Nabi Muhammad. Karena hidup mereka setelah adanya syariat Nabi Muhammad, maka mengikut kepada syariat Nabi Muhammad. Sampai saat ini Nabi Khadir hidup. Mulanya kian hati bersih bisa ditakdirkan bertahun lawan Nabi Khadir alaihissalam. Banyak ulama-ulama kita yang seperti itu. Ulun pernah mendengar Nabi Khadir itu kada mau naik ke rumah, pun di rumah itu ada duit. Nah berarti rumah dia hendak dinaikin Nabi Khadir, jangan nyimpan duit di rumah. Sanggup gak dia hidup kalau duit? Jadi guru aja mohon apa kamu Nabi Khadir di luar aja gitu. Anak Habib Soleh Tanggul itu pernah ketemu Nabi Khadir. Pertama kali datang mendarat di Jakarta. Itu diuji itu oleh Nabi Khadir. Nabi Khadir menyamar jadi pengemis, minta duit anak makan. Habib Soleh itu bisi duit cukup nukar nasi. Gak ada di kantong, tidak terlihat oleh mata. Pak, kasihan Pak, minta uang Pak, saya belum makan Pak. Maaf ya Habib Soleh, saya tidak ada uang lebih. Maaf. Habib Soleh kadang mengunjungi awalnya karena duit ini cukup sidin makan sorangan. Tapi lelaki yang pengemis ini mengkasyaf, tuna di kantong sebelah situ ada duit seanu jumlahnya. Tahu. Habib Soleh pun curiga, ini orang kan orang sebelah kan ya. Mentahu ada duit di kantong jumlahnya seitu, ada sembarangan. Diparaki oleh Habib Soleh, dirajut oleh Habib Soleh, dijabai tangannya, pas tangan kayak kapas. Tangan anti truk bersalaman terjapai kada ketulang langsung sini
Pian Khadir alaihissalam langsung dianggap doakan ulun ini. Nah, contoh ya sudah, bisa. Oh, gitu. Soalnya berdebat dengan Nabi Khadir alaihissalam. Makanya jangan sampai kita hidup kita tuju mau waladi urang di toko, mau ada orang minta-minta, jangan disariki. Kalau mau dikejar nyamon. Dan tak dimamai, mamai Nabi. Ngomong banget nanti minta-minta. Dengan kayak bagi kenal minta pastinya. Wah, jangan khawatir kalau mau main atau ada lah. Kalau main Nabi hati-hati. Untuk kalau main Nabi, mestinya kalau main Israel ya Pak. Israel nanya apa ke toko ya Pak. Apa mau uji dulu di Israel? Bilanya bagus dia melayani aku. Enak kalau mencabut. Besar ini ya. Nah, Habib Ahmad Tempel ini banyak karomat sidir. Banyak benar Pak, karomat sidir. Tapi karomatnya ini asal alih misalkan dia. Saleh dan kelas-kelas ulun ini ada wadi Pak, misalkan. Karena ulun ini raja ditumpalak orang. Karena mungkin orang menumpalak ulun karena faktor usia. Karena orang menganggap ulun andong, lalu dianggap orang panggilan ulun ini belum saatnya menyampaikan itu. Tapi ulun cari yang karamat sidir yang lain yang lain. Banyak Pak karamat sidir tuh. Banyak, intinya banyak. Kalau sambatan namanya berapa? Di antara karamat sidir, bilanya orang meminta-minta macam-macam karamat sidir tuh. Ya rumah sidir tuh hari-hari tamu datang itu ini. Paling rancak diberi sidir wafak daripada khatamun nubuwah. Itu pada rancak diberi sidir. Jadi bilanya orang datang minta apa, dirajahkan sidir khatamun nubuwah. Tulisan khatamun nubuwah di ujung sidir. Apa aja niat nam datang dikabulkan oleh Allah. Awalnya sidir itu hidup susah, miskin. Kemana-mana begawi, ada orang menerima. Uyuh sidir mencari rezeki ini. Tapi berkat kesabarannya beliau munajat kepada Allah. Malam hari itu Allah berikan hasil munajatnya dengan hadiah yang luar biasa. Apa hadiahnya? Ketika beliau munajat di dalam masjid sampai kada keluar semalaman, bahkan sidir dikunci oleh kaum. Kada keluar semalaman sidir zaman itu. Munajat pas tengah malam didatangi dua sosok bercahaya. Berdiri sidir. Dari sosok bercahaya yang mendatangi sidir berdiri. Siapa dia? Betakun anda jatuh. Aku kaikan Muhammad SAW. Siapa Nabi samping dia? Betakun lawan Rasulullah nih. Ini Nabi Khadir alaihissalam. Ini yang kutugaskan kata Nabi untuk melajari hikam ilmu macam-macam. Nah mulai malam itu tuh sidir keluar ke subuh sidir duduk di rumah aja bujurut orang datang ke rumah. Datang meminta macam-macam, batu hadiah sidir macam-macam itu dan itu. Alhasil hidupnya kemudian membawa keberkahan di tengah-tengah masyarakat. Pernah kita mendapat cerita dari seorang tuan guru yang sangat masyhur, murid sidir masya Allah puluhan ribu. Beliau pernah menceritakan kepada kita bagaimana karamat Habib Ahmad Tempel saat bertamuan dengan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Malang. Habib Abdul Qadir kan ahli hadis, orangnya mamnu' tadkhin, anti rokok. Anti rokok. Habib Ahmad Tempel rokok sama putih. Dua Habib yang berbeda bertamu. Kayak apa nih yang terjadi dia? Pas bertamuan, jar Habib Abdullah mamnu gitu. Matiakan rokoknya. Mati Habib Ahmad ya Abdullah, nanti kalau saya matikan rokok, ente mau nggak ambil ribut? Nggak mungkin rokok dimatikan ambil ribut. Pas itu Habib Ahmad tinggal memati rokok, ribut angin. Kayak angin puting apa? Puting beliau, puting kapak nih, puting tajam. Angin ribut. Pas sudah angin ribut ya sudah tidak nono hidupi bahasa rokoknya. Bah hidupi angin langsung ambil. Wah ini dua Habib yang berbeda pertemuan kan. Jadi kita bila melihat Habib berokok berenai aja. Jadi bila melihat sini berokok, kalau aku sini menggelar angin ribut macam-macam. Sampai baiknya itu. Ini karamat wali, malah karamat wali. Ini kata wali mau mainkan kita.
Buat latihan di gardu kayak kawan-kawan. Aku mati kayak rokok-rokokan. Jangan bisa kok kalau orang itu kan yang gitu. Awalnya di gardu selalu ada pulang. Supaya ada, mau itu. Ini orang wali ini, orang saleh sama pada wali. Kami benar-benar. Ini Habib Ahmad tempel, masya Allah. Padahal kalau ini sebenarnya beliau itu wafat bulan Sya'ban, tapi haul akbarnya diperingati bulan Syawal. Memang diperingati, hanya aja tadi, hanya aja. Haul ini ditempel sana. Nah kemudian kita mengingat ini bila ada habis sudah biarlah. Ini 3 lagi. Nanti hanya 4, 7 kalau ini nanti boleh ada kebetulan. Hanya 4, 3 lagi nah. Boleh bilang ada habis 7 ada bihan. Hujan kan 7 dah. Kemudian kita mengingat akan haul al-Imam Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Banjari, Datuk Kalampayan. Ini sosok ulama yang pengaruhnya luar biasa, khususnya di bumi Kalimantan, bahkan Nusantara. Masya Allah pengaruh Datuk Kalampayan. Beliau berdakwah dengan ucapan, dengan perbuatan, juga dengan tulisan. Dakwah Datuk itu lengkap. Datuk Kalampayan dakwah dengan ucapan, memang beliau mengajar dengan lisannya. Beliau mengajar, bahkan rancak terlihat bila beliau mengajar ke Banjarmasin dari dalam pagar itu Tarabak supaya cepat sampai ke Banjarmasin, mulai rumah Sidin di dalam pagar Tarabak ke Banjarmasin. Nah nyaman kayak itu tuh, jangannya kita orang kayak itu. Biar tulang keramaian itu 9 tuh bapak. Ya Habib Harun, di mana ada guru? Mereka, tempat di BP sampai Tarabak, sampai ya. Tapi kan kau buat ini nih. Abu Nawas sejarah awal Tarabak. Hendaklah raja yang melihat ulun hendak Tarabak. Jalan-jalan asli Tarabak. Diri Abu Nawas di atas. Berdiri aja. Ada Tarabak. Mana aja raja? Ada Tarabak. Ujar, oh hendak Tarabak. Ada obat Tarabak. Raja ada paham. Hendak. Abu Nawas artinya. Hendaklah Abu Nawas melihat orang kampung picak sekampungan. Ada raja di desa mana ada daerah pemerintahan oleh kampung yang picak berada ada Abu Nawas. Abang Sidin pelapah kurma, tarik Sidin sampai yang timbuk. Kamana Abu Nawas? Apa nanti bawa? Nah picak di sini. Oh pada pelapah kurma lu takon. Tarik Sidin sampai yang kalau kenapa nanti tarik? Nah picak pulang sampai kan picak berada. Nanti kamu rajaan Abu Nawas saya jadi. Aku di mana kalau terkisah aku udah tahu kan. Dia bilang merujuk kitabnya belum gitu tahu. Belum dapat ijazah kitab itu dari arwah Amah bahari mengisahkan bila antara maghrib dan isya supaya anak-anak kada boleh dilanggar pengisahan Abu Nawas. Sampai hari ini ulun ingat Amah itu berkisah ulun kelas 3 dan kelas 4 SD. Supaya kami kada kulikan dilanggar kisah Abu Nawas isya areknya politik orang Tuhan pintar dan orang Tuhan supaya kelanggar diisi isyanya. Mohon pengajian anak tuh mau suruh pengaji sekali seminggu tuh oke, dia mau atau ceramah sekali seminggu oke. Mau sampai malam dia mau berkisahan aku di Jenuwi. Wah kali berkisah obat anu Amah lawan busuk dia berkisah arwah dia matian dah. Dia dana hidupnya lagi. Cuma kayak itu politik orang Tuhan. Nah, yang membuktikan orang Tuhan itu tak pintar dan amun. Bagus lah yang makan tarak kuat di Tuhan. Politik orang Tuhan. Amun kada itu kan habis tarak. Nah, aku gitu lagi dah mau tarak. Akan genjang mau apa dia cacat kompor mau habis tarak sekalian. Politik orang Tuhan supaya ada takdir, ada buang-buang. Kita orang bulan nih orang tua apa yang malu ya Allah